Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, pemirsa Kaltar TV di mana Anda berada. Senang sekali bisa ketemu di kesempatan berbahagia ini dan merupakan sebuah kebahagiaan dan juga sukacita di hari ini karena dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Utara yang ke-11 baru saja kita lakukan di siang hari tadi, dan juga sebuah kebanggaan karena di hari ulang tahun yang ke-11 Kalimantan Utara ini 3 sumber daya manusia terbaik di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan sebuah prestasi yang terbaik di bidang inovasi lomba daerah kategori perangkat daerah Pemprov Kalimantan Utara. Dan di studio kami telah hadir 2 narasumber kita dan 1 lagi melalui daring yang langsung kita sapa. Yang pertama adalah Bapak Datrandus Sanusi MSI, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara, dan juga merupakan juara kedua The Best Disdukcapil berjalan ke sekolah. Dan langsung kita sapa. Assalamualaikum Pak Sanusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa ya? Ya. Kemudian di samping kanannya juga telah hadir salah satu putri terbaik dan juga berprestasi dalam lomba inovasi pada kesempatan tahun ini di ulang tahun yang ke-11 Kalimantan Utara, yakni Dr. Nurbaya SSI MP. Beliau adalah merupakan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara. Selamat siang Ibu Nurbaya. Siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, dan pemirsa sebentar juga kita akan bergabung melalui daring bersama dengan salah satu yang meraih prestasi juga di hari ulang tahun ke-11 Kalimantan Utara ini, yakni Dr. Aan Hartono SST MSI. Beliau merupakan Kepala UPTD Bapenda Wilayah Malinau, dan dalam kategori ini dia melakukan inovasi tentang pembangunan daerah, yakni yang diberi nama Sate Padat atau Samsat Goes to RT PAD meningkat. Dan seperti yang tadi juga kita sebutkan bahwa kalau Pak Sanusi ini juga merupakan salah satu juara yang meraih peringkat kedua dengan program yang diberi nama dengan The Best lah, atau dikenal dengan Disdukcapil berjalan ke sekolah. Kemudian Ibu Dr. Nurbaya dia meraih kategori peringkat ketiga untuk penilaian ini dengan sebuah kategori yang kita kenal dengan si Kanguru, yakni sistem kepegawaian guru. Nah, bagaimana dan seperti apa kategori-kategori yang mereka juarai dan apa kriteria yang mereka harus pertahankan sehingga ditunjuk sebagai juara? Langsung saja pertama mungkin ke Pak Sanusi. Ya, bisa dijelaskan sendiri program ini Dukcapil ini apa secara teknis seperti apa ini? Oke. Ya. Jadi begini, Bung Sakir. Ya. Kalau The Best lah ini adalah merupakan salah satu inovasi yang bagian dari pengembangan dari Disdukcapil, si Pelandu Kilat sebelumnya. Jadi si Pelandu Kilat itu adalah induk, terus kita kembangkan banyak lagi inovasi-inovasi dalam rangka mendukung inovasi kami yang terus kami lakukan di Disdukcapil dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan. Nah, The Best lah Disdukcapil berjalan ke sekolah ini adalah bagian daripada bagaimana Disdukcapil itu melaksanakan memecahkan persoalan yang kita hadapi, khususnya terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan perekaman data kependudukan bagi usia pemula wajib KTP. Siapa usia pemula wajib KTP itu? Ini adalah anak-anak kita sebenarnya, pelajar yang mereka beranjak menuju ke 17 tahun. Nah, ini menjadi persoalan bagi kami karena tahun 2024 itu nanti akan kita ada hajatan nasional besar. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini maka kita harus mencari solusi bagaimana caranya agar mempercepat perekaman khususnya bagi usia pemula ini. Dan memang kan kalau menurut ketentuan perekaman itu harusnya dilakukan di kantor Disdukcapil kabupaten kota. Tetapi karena memang
anak-anak juga di sisi lain mereka wajib belajar, mereka tidak bisa meninggalkan tempatnya, dan kalau mereka juga pergi ke kantor di Dukcapil membutuhkan waktu dan biaya yang mungkin tidak gampang, mungkin tidak murah. Nah, oleh karenanya kita lakukan terobosan dengan melakukan jemput bola. Kita bawa alat perangkat perekaman, sekaligus di sana kita nanti melakukan perekaman kepada anak-anak sekolah. Nah, The Bestla ini bukan lagi 3 in 1, tapi 4 in 1. Jadi kita bisa lakukan, yang pertama kita langsung cetakkan KTP-nya. Kalaupun nanti kita juga perbaiki data kependudukannya. Kita baiki. Kemudian kalau ada administrasi kependudukan lain yang ya kita perbaiki langsung di situ. Termasuk nanti di sana adalah kita cetakkan kakaknya yang baru. Karena mereka sudah kita sudah lakukan perbaikan. KTP-nya kita cetakkan, kakaknya kita cetakkan. Kalau akte lahirnya ada yang salah, itu kita perbaiki. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kami sekaligus juga melakukan perbaikan data kependudukan yang juga akhirnya memperbaiki data Dapodik di sekolah. Nah, ini sisi lainnya. Nah, sisi yang satunya lagi adalah jangan sampai nanti anak-anak usia wajib KTP pemula ini ketika nanti hari H menjelang pemilihan nasional nanti, mereka tidak bisa memberikan suaranya karena mereka tidak punya KTP. Nah, persyaratan di dalam sampai dengan saat ini bahwa selain terdaftar juga harus dibuktikan dengan KTP. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, ini perlu diambil langkah-langkah. Kenapa? Karena wilayah kita untuk di Kalimantan Utara ini kan tidak sama dengan daerah-daerah seperti lainnya. Jadi Kalimantan Utara ini memang untuk menuju ke sana ada yang harus kita lakukan dengan naik pesawat, ada juga yang harus kita lakukan dengan melewati jalan darat, ada juga yang harus kita lakukan dengan harus melalui sungai yang ekstrim dan resikonya adalah sambung nyawa. Dan ini yang kita lakukan, bagaimana caranya mempercepat sehingga nanti dari target yang kita diberikan kepada kita ada sekitar 11.000 sekian, 11.600 sekian itu. Nah, ini harus kita kejar. Alhamdulillah sekarang sudah kita sampai pada angka terakhir kita lihat itu sudah angka di 7.000 sekian. Nah, kita masih ada waktu 6.000 sekian ini, 6.000 lagi yang harus kita kejar. Karena ini memang anak-anak ini kan beda. Mereka kadang-kadang nggak mau direkam kalau nggak connect ya. Kurang cantik. Nah, ini bajunya ini ya. Ini seni tersendiri juga. Akhirnya kita bawakan juga baju ganti. Ini kalau mau pakai baju ganti kita siapkan. Ya. Untuk baju mungkin kalau tukang makeup mungkin enggak. Tapi kalau hanya sekedar bedak-bedak ya kita bawakan juga. Yang penting anak-anak sekolah itu mereka merasa enjoy dan bisa kita rekam. Baik. Itu target kita. Ya, pemirsa, ini kan sebetulnya program ya, tapi dia malah ikut masuk dilombakan. Nah, kita mau tanya ini, kenapa mesti terinspirasi ke situ ikut dilombakan dan kemudian kebetulan menjadi juara 2? Mungkin ceritakan nggak? Jadi ini awal cerita ketika ini sebenarnya ada Bestla ini kan salah satu dari inovasi-inovasi yang ada di Dukcapil. Nah, ini kebetulan karena sana persyaratannya adalah minimal sudah 1 tahun, dan kebetulan The Bestla ini sudah setahun. Itu kita lakukan sejak tahun 2022 yang lalu. Dan ketika ada ya kita cobakan saja, tidak apa-apa, kita ikutkan saja. Yang penting kita tidak ada niat apa-apa kecuali bagaimana kita bisa memberikan ikut berpartisipasi. Yang kedua, kita juga bisa memberikan contoh kepada teman-teman. Ayo jangan kita malas untuk berinovasi. Sesungguhnya inovasi itu adalah bagian dari kita untuk memecahkan persoalan dalam menghadapi melaksanakan tugas kita memberikan pelayanan. Baik, pemirsa, ini ibarat pepatah ini 1 kali mendayung 2-3 pulau terlewati, karena ini merupakan program inovasi di pemerintahan, tetapi juga dilombakan dalam
program inovasi kategori pembangunan di Kalimantan Utara ini. Tapi nanti kita lanjut lagi, saya beralih ke Ibu Dr. Nurbaya. Ini Sikanguru ini kan sistem pegawai guru. Sistem informasi. Sistem informasi pegawai. Kepegawaian guru. Nah, ini kan menyangkut juga masalah mungkin mengukur bagaimana nanti guru ini bisa meningkatkan inovasi baru ya. Mungkin terinspirasi daripada yang dibuat oleh Bu Nurbaya itu. Kenapa memilih Sikanguru itu? Dan kemudian bagaimana penjabarannya kira-kira? Oke, terima kasih. Ya. Memilih Sikanguru sebenarnya itu pengembangan daripada aplikasi Simacan, Sistem Informasi Manajemen Cabang Dinas, yang awalnya itu saya ditugaskan saat ini kan berada sebagai Kabid Bidang Penyuluh, saat bertugas sebagai Kepala Cabang Dinas di Nunukan, itu dengan nama Simacan. Tetapi setelah ada kemudian ditugaskan ke Malinau dan Tanah Tidung sebagai kepala cabang, itu kami mengganti nama dengan Sikanguru. Nah, di sini ada beberapa pengembangan yang dilakukan dengan melihat sebenarnya kondisi geografis daripada Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Nunukan tadi dengan Malino dan Tanah Tidung yang sangat sulit dengan moda transportasi yang terbatas. Ini sebenarnya dikhususkan untuk ASN, khususnya guru-guru, tenaga pendidik dengan tenaga non kependidikan yang ada di bawah naungan cabang dinas beserta staf-staf yang ada di cabang dinas sendiri. Karena selama ini guru kerepotan akan pengurusan tentang administrasi guru itu, seperti misalnya kenaikan pangkat, kemudian cuti, kemudian kenaikan gaji berkala. Di saat kenaikan pangkat mereka harus mengumpulkan berbagai macam portofolio dokumen-dokumen termasuk mungkin cutinya, dan itu mereka harus difotokopi berulang-ulang. Selanjutnya setelah difotokopi, kadang setelah sampai di cabang dinas ataupun mungkin kita harus mengirim ke Dinas Pendidikan Provinsi, itu biasanya tercecer atau hilang. Tidak fiktif ya. Nah, selain itu kita ini menjadi kendala besar juga bagi teman-teman guru yang ada di wilayah 3T. Mereka kerepotan tadi yang transportasi harus menempuh pakai pesawat, kemudian pakai longboat, kemudian disambung lagi dengan darat. Di sana dia akan meninggalkan siswa kurang lebih 3 hari, dan itu kan menjadinya tidak efektif, kan tidak ada yang ngajar di sana. Kemudian mereka juga mengeluarkan biaya yang sangat besar, bisa sampai jutaan, untuk sampai hanya ke cabang dinas hanya untuk menyelesaikan cuti saja. Dengan dasar ini sehingga kami kemudian membuatkan sebuah aplikasi yang kami beri nama Sikanguru, yang kami kemudian bersinergi dengan Diskominfo untuk menyediakan servernya, kemudian hostingnya, dan di sana disetujui. Kami kemudian membuatnya pemberkasan data terpusat. Itu ada beberapa fitur di dalamnya. Ada layanan administrasi dan ada layanan non administrasi. Layanan administrasi itu berupa pemberkasan data terpusat. Jadi semua data-data guru ada di sana. Mulai dari kenaikan pangkatnya, kemudian tingkat pendidikannya, kemudian penghargaan yang pernah diperoleh, pengembangan profesi, semua ada di sana. Jadi kalaupun misalnya cabang dinas atau dinas pendidikan menginginkan data daripada guru tersebut, tidak perlu harus menghubungi gurunya. Jadi mungkin lewat semua administrasi akan diselesaikan di kantor cabang saja. Kemudian bisa langsung disampaikan, tersambung ke Dinas Pendidikan Provinsi. Begitu juga dengan cutinya. Jadi teman-teman yang guru yang ada, dia bisa menyelesaikan cuti di mana saja, yang penting jaringan ada. Jadi dia memasukkan di sana, mengupload, kemudian masuk ke kepala sekolah. Seperti cuti misalnya, dia akan memasukkan semua berkas-berkas cuti yang dibutuhkan, seperti misalnya kalau cuti sakit, dia akan memasukkan berkas permohonan, kemudian rekomendasi dari kepala sekolah selaku atasan, dan bukti-bukti surat sakitnya di sana. Kemudian itu akan masuk ke kepala sekolah akan menyetujuinya, kemudian setelah setuju akan masuk ke kepala cabang akan menerbitkan cuti itu. Setelah terbit, itu akan kembali masuk langsung ke guru yang bersangkutan. Jadi proses waktu yang dibutuhkan itu hanya hitungan menit saja. Mungkin seperti itu. Jadi apa esensi nilai perubahan positif yang diperoleh dari sistem itu? Mungkin kalau nilai perubahan positif sangat banyak barangkali ya. Yang pertama, kita bisa meminimalkan sumber daya yang ada, kemudian meminimalkan teknologi yang ada sehingga tidak terjadi zero complaint.
kemudian yang lainnya itu bisa menciptakan public satisfaction di sana. Yang selanjutnya itu bisa meningkatkan nilai citra positif orang terhadap birokrasi. Kenapa? Karena selama ini jika kita guru kadang kalau misalnya dia cuti, kemudian apalagi kalau cuti alasan penting, ini kan terkait dengan, karena pernah ada kasus seperti ini, orang tua meninggal kemudian ada di yang jauh di sana, tempatnya di Buton misalnya, orang tua meninggal, begitu sampai di cabang kemudian orang mengatakan bahwa tidak ada buktinya, hilang. Nah ini kan membuat mereka kan masa harus kembali lagi ke kampung untuk mengambil itu, sehingga kalau dengan adanya aplikasi Sikanguru, dengan adanya yang dilakukan ini, saya rasa itu menjadi terjadi zero komplain di dalamnya. Itu. Ya, pemirsa, kita masih tetap menunggu bergabung Mas Aan. Ini dia ada mungkin mengkonek kita, tapi belum tersambung juga, dan kita berlanjut aja dengan Kepala Dinas Dukcapil. Pak Sanus, ini kan kita ketahui bahwa persoalan inovasi baru ini tentu ada teman-teman baru atau ada sistem program baru yang dilancarkan oleh Percibu, dan tentu untuk efisiensi dan kemudahan. Apa perbedaan antara sistem dulu dengan sekarang peningkatannya? Jadi begini, yang harus kita ingat sampai dengan sekarang bahwa salah satu isu dan tema pemerintahan dalam penyusunan program pelayanan administrasi itu adalah bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana kita bisa mengurangi belanja masyarakat, bagaimana kita bisa mengurangi kantong-kantong kemiskinan yang ada di masyarakat. Nah, ini menjadi persoalan tertentu. Kemudian tema dari pelaksanaan program pembangunan adalah salah satunya terkait dengan masalah digitalisasi. Nah, di Dukcapil melihat ini bahwa ternyata di dalam pelayanan kami dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan pada masyarakat, ternyata kita tidak akan bisa lepas daripada itu. Memang kalau orang berbicara administrasi kependudukan itu bukan pelayanan dasar. Tapi kami kira, dan saya kira semua pasti sepakat, bahwa warga negara tidak akan mungkin bisa mendapatkan hak dasarnya untuk mendapatkan pelayanan dasar itu kalau dia tidak punya administrasi kependudukan. Dan mungkin hanya Dukcapil saja yang di negara ini yang diberikan kewenangan, tapi mohon maaf ini bahasa saya. Ya, yang dia secara resmi hanya Dukcapil saja yang bisa mengatakan orang ini sudah lahir atau orang ini sudah mati. Kenapa? Orang silahkan hidup, sudah lama hidup, tetapi dia tidak akan pernah bisa tercatat sebagai penduduk kalau dia belum terdaftar datanya di dalam administrasi kependudukan. Jadi harus terdaftar dulu baru diakui. Terdaftar dulu. Nah, yang kedua, orang kadang sudah lama mati, tapi tidak akan hilang datanya dari data kependudukan dan masih tetap tercatat sebagai warga negara Indonesia, penduduk yang masih hidup kalau tidak diterbitkan akte kematiannya. Nah ini karena ini aturan, jadi tidak akan bisa. Dan harus kita ingat bahwa dalam sistem perencanaan kita, data kependudukan itu adalah data awal yang semua lembaga apapun yang melakukan perencanaan, dia tidak boleh lepas dari data kependudukan. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Yang kedua, bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan kita ini, banyak hal-hal yang harus kita lakukan dan harus kita cermati bagaimana menyenangkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Sehingga langkah yang kita ambil adalah bagaimana cara memudahkan itu. Terus, nah seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurbaya tadi, salah satunya apa? Mengurangi beban mereka. Bayangkan orang hanya ingin membuat KTP saja, mencetak KTP, harus datang ke kantor Disdukcapil. Biayanya berapa? Sama. Kalau yang terkait dengan ini, bagaimana anak sekolah itu dia harus merekam berapa biaya yang harus dikeluarkannya. Sebagai salah satu contoh perbandingan, misalnya kalau seandainya anak dari Pujungan, Kecamatan Malinau,
harus ke Malinau itu setidak-tidaknya dia sampai ke Tanjung Selor PP itu butuh biaya 35 juta hanya untuk mendapatkan KTP itu. Ya, itu belum tentu selesai 1 hari ya. Ya, nah, itu juga. Nah, makanya kita yang datang ke sana, Proaktif ya. kita datang ke sana, kita bawa semua peralatan kita dan kita bisa layani kepada mereka. Dan alhamdulillah hitungan-hitungan kasar kami di 2 kecamatan yang kita lakukan pelayanan jemput bola, tapi belum semuanya. Belum semua. Baru dua kabupaten yang kita lakukan itu. Project ya. Ya, dalam waktu selama kurang lebih 1 tahun di 2003 ini kita bisa menghitung penghematan yang dilakukan oleh masyarakat itu hampir 1 miliar. Artinya biaya yang tadinya harus dia keluarkan itu tidak ada sehingga ketika kami datang, dan itulah hebatnya. Dan ketika kami melakukan pelayanan itu, kita bukan hanya mereka kita berikan perekaman saja, tetapi KTP-nya kita cetakkan. Kalau datanya data kependudukannya perbaiki, kita perbaiki. Kemudian dapodiknya juga otomatis akan terperbaiki. Nah, itu yang kita lakukan. Baik, jadi pemirsa tidak mudah untuk mewujudkan sebuah program ya, tapi memang butuh kesabaran, butuh ketelitian, dan juga butuh etos kerja yang baik. Dan apalagi dukungan biaya yang tidak besar. Nah, itu yang jadi pemerintah hanya mengeluarkan biaya sekian, tapi akhirnya masyarakat bisa berhemat biaya dengan hanya dukungan dari pemerintah yang mengeluarkan tidak seberapa, tapi masyarakat bisa hemat. Dan pemirsa, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga pemerintah ya, efisiensi, hemat biaya, dan juga program terlaksana. Ya, kita kembali ke Ibu Nurbaya. Tentu saja dengan program ideal itu adalah merupakan program yang kita berharap itu dipergunakan ya, baik di sistem pendidikan maupun pemerintah. Tapi nanti kita kembali sesaat lagi setelah yang berikut ini. Ada masalah tadi, telepon. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Walau usiaku masih muda, aku rajin medical check up. Dari mulai cek kolesterol, tekanan darah tinggi, bahkan kadar gula untuk masalah diabetes. Nah, apalagi untuk masalah wanita nih, takut dengan adanya kanker serviks. Jadi saya selalu melakukan pap smear dan alhamdulillah hasilnya selama ini selalu baik. Aku rajin berolahraga, cukup tidur, dan makan sesuai kebutuhan. Dan ada kebiasaan baik yang aku lakukan, aku selalu minum herbal tetesoman sebagai antioksidan utamaku. Cara konsumsinya sangat mudah sekali. Campurkan 10 tetes herbal soman ke dalam 100 ml air putih dan langsung diminum. Produk ini telah meraih penghargaan Excellent Brand Award 2 tahun berturut-turut. Tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori Jawo Herbal Tetes. Segera konsumsi herbal tetes soman agar kita sehat berkualitas. Terkuncinya pintu masa depan. Inikah solusinya? Serahkan masalahmu pada Tuhan, bukan pada narkoba. Pemirsa, kita kembali lagi di hari ulang tahun Kalimantan Utara yang ke-11.
Dan masih bersama dengan saya di dialog program inovasi pembangunan Kaltara bersama dengan Bapak Sanusi dan juga Ibu Nurbaya. Kita lanjut ke Ibu Nurbaya. Ini kan ideal sekali ya tadi programnya itu ya yang Sikang Guru tadi. Nah pertanyaan kita ini apakah difungsikan sampai saat ini dan juga bagaimana responnya dengan pemerintah provinsi? Alhamdulillah sampai hari ini masih berfungsi untuk Malino dan Tanah Tidung karena sudah ada pergantian, tetapi itu tetap berlanjut karena di sana setelah kita mengadakan juga survei ke semua guru, karena kita sebenarnya membawahi ada 32 sekolah. Ada 32 sekolah termasuk negeri dan swasta. Kemudian di mana sekolah negerinya itu kurang lebih ada 26 dengan jumlah guru PNS dan P3K-nya itu sebanyak 532 orang, ditambah dengan ada TU-nya. TI itu kurang lebih 170. Jadi sebenarnya ini banyak, sehingga layanan administrasi ini sangat penting untuk dilakukan di sana. Seperti tadi untuk efisiensi mungkin waktu, kemudian tenaga yang dilakukan oleh teman-teman guru kita sebenarnya hanya untuk mempermudah kinerja. Jadi teman-teman itu tidak perlu meninggalkan tugasnya, semua layanan administrasi selesai. Karena ini juga sebenarnya menjadi beban. Jadi kalau sampai saat ini di wilayah cabang dinas Malino dan Tanah Tidung ini masih berjalan. Sebenarnya aplikasi ini karena ada beberapa fitur di dalamnya yang menjadi kewenangan kepala dinas. Jadi kita sebenarnya melakukan ada fitur yang tadi ada pemberkasan data terpusat, itu bisa dilihat oleh kepala dinas. Kemudian ada peti pengajuan cuti pembuatan SKP yang sudah disesuaikan dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Awalnya itu sudah memang ada juga PAK, tetapi kan itu sudah tidak digunakan lagi setelah menggunakan Permenpan, sehingga juga di sana ada kenaikan gaji berkala yang ini juga menjadi sangat kendala. Biasanya orang lupa dan terlambat mengajukan kenaikan gaji berkalanya, sehingga kalau dengan itu kan kita langsung bisa menyampaikannya dan mereka bisa langsung masuk ke aplikasi tersebut. Ini masih berjalan di sana. Jadi kalau kenaikan gaji berkala kan menjadi kewenangan Kadis. Begitu setelah selesai mereka menginput dimanapun guru ini berada di tempat kerjanya, itu bisa selesai tadi dalam hanya hitungan menit, sehingga di cabang dinas Malino dan Tanah Tidung itu masih berjalan sampai hari ini. Kalau tanggapan dari katakanlah praktisi pendidik itu sendiri atau tenaga didik itu sendiri, baik dari kepala sekolah sampai guru-gurunya, bagaimana dengan aplikasi? Ya, kita juga setelah mensosialisasikan aplikasi ini, karena ini juga sudah berjalan sebenarnya dari tahun 2022 sampai hari ini. Setelah itu kita juga memberikan semacam tanggapannya, bagaimana tanggapan mereka terhadap layanan ini dengan survei, survei dengan sistem Likert yang kami berikan di situ. Itu rata-rata hasil yang kita peroleh itu sampai 4,73. Jadi 4,73 itu artinya bahwa mereka sangat setuju dengan adanya aplikasi tersebut. Kalau dinas pendidikan sendiri gimana tanggapannya? Mungkin perlu ada sinergi yang baik, barangkali ada regulasi yang harus diatur di dalamnya, sehingga ini untuk keberlanjutannya bisa digunakan oleh seluruh sekolah yang ada. Apakah boleh mau dikatakan bahwa selama ini dinas pendidikan sendiri untuk provinsi ya, ke dinas pendidikan daerah belum terlalu signifikan profit atau gimana? Belum. Jadi sebenarnya itu bisa digunakan langsung ke dinas pendidikan, tetapi untuk saat ini Sikang Guru masih hanya digunakan untuk wilayah Malino. Jadi ini belum terconnecting ke misalnya satu daerah percontohan itu ke provinsi, belum langsung supaya bisa dipantau langsung. Sebenarnya itu bisa sudah terconnecting kalau sudah terlakukan aktivasi, karena sebenarnya teman-teman yang ada yang punya kewenangan dalam layanan administrasi ini sudah kami masukkan dalam aplikasi itu, jadi bisa. Kenapa nggak diusulkan untuk dikonektan atau katakanlah di jaringan ini merupakan notot dari provinsi ke kabupaten? Kalau jaringannya kan sebenarnya sudah terkonek, jadi sebenarnya kepala dinas itu tinggal mengaktifasi akun aja. Begitu juga, karena yang berperan di sini kan sebenarnya cuma 2 kalau di dinas pendidikan provinsi ya, yaitu GTK yang mengurusi tentang guru dan tenaga kependidikan, kemudian kepala dinas. Jadi kalau misalnya
di sana untuk kenaikan gaji berkala itu kan bukan kewenangan kepala cabang, tetapi itu kewenangan kepala dinas, sehingga supaya bisa dilihat data yang masuk itu masuk dulu ke akun, jadi masuk ke akun kepala dinas setelah guru mengajukannya, itu masuk ke akunnya kepala cabang untuk diajukan. Jadi di submit kemudian diajukan, itu langsung masuk ke akun kepala bidang GTK. Jadi kepala bidang GTK nanti bisa melihat, membuatkan apa yang dibutuhkan di sana, karena memang sudah semua tersedia dalam sistem itu. Setelah itu nanti Kabid GTK tinggal submit untuk masuk ke akun kepala dinas. Jadi kepala dinas tinggal terbitkan. Jadi tinggal terbitkan kenaikan KGB itu langsung masuk ke guru yang bersangkutan. Begitu dia buka akunnya, bahwa di situ sudah tertulis bahwa KGB sudah terbit. Jadi ada semacam itu, termasuk mungkin data pemetaan guru. Karena yang ini juga yang menjadi kendala di setiap sekolah, misalnya kadang kan ada guru yang dibutuhkan, misalnya guru agama Islam di SMA 1 misalnya Malinau, di situ gurunya sudah ideal, sementara di SMA 2 misalnya Malinau itu guru agama Islamnya itu perlu didistribusikan. Nah sekarang guru agama Islam yang ada di misalnya di SMA 15 itu butuh PNS, sehingga kan yang jadi kendala kan guru-guru kan misalnya kalau di wilayah 3T kan maunya selalu pindah-pindah mau ke kota, tidak ada yang mau di sana sementara, sehingga ini juga bisa menjadi indikator acuan pimpinan untuk kemudian memindahkan guru. Jadi dia bisa memindahkan guru tadi yang perlu didistribusi dimasukkan ke sekolah yang di situ keterangannya bahwa di situ dibutuhkan PNS. Itu. Ya, jadi lagi-lagi kembali harus melek teknologi ya, IT, ilmu pengetahuan dan teknologi di sini, tapi mungkin harus dikonekkan ya. Ini kesepahaman antara mungkin pimpinan dengan bawahan yang belum masuk ya kategorinya. Tapi nanti kita berbicara teknologi, tapi saya juga mau mempertanyakan ke Pak Sanusi tentang masalah teknologi. Kemudian kalau kita berbicara efisiensi, sejauh mana persentase efisiensi pencapaian target ini diukur dari mungkin ketersediaan sumber daya manusia, biaya dan juga peralatan untuk the best lah. Ya. Jadi kalau terkait dengan peralatan the best lah itu adalah memang betul-betul peralatan yang kita miliki, dalam tanda petik ini kita bersama dengan, karena ketika kita turun, profesi turun, kita tetap akan menggait teman-teman di kabupaten kota, di Sdukcapil kabupaten kota. Berarti terjadi connecting ya? Ya, dan tidak bisa bekerja sendiri, harus sama-sama. Harusnya tadi pendidikan begitu juga ya? Harus sama-sama. Dan itu yang kita lakukan, memang dari dulu itu yang kita lakukan. Jadi semenjak tahun 2017 itu kita sudah, ketika kita sudah mulai melakukan inovasi yang ada sebelumnya seperti si pelanduk kilat itu sudah kita lakukan semua, dan itu memang adalah seni bagaimana caranya kita bisa mengatur jadwal, mengkondisikan, mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan teman-teman di kabupaten kota supaya ini bisa kita lihat. Dan kebetulan kalau kita semua kan ada di data itu semuanya kan bisa terpantau dan termonitor, sehingga ketika ada tempat-tempat atau lokasi kecamatan, desa yang mana yang belum ini ada penduduk yang kelihatannya ini kok sudah waktunya perekaman, ini kok ada ini kok belum dilaksanakan, ini apa-apa, itu yang kita sampaikan kepada teman-teman kabupaten kota. Otomatis mereka juga kadang-kadang bertanya, Pak, anggaran kami terbatas sekali untuk itu. Nah, ketika dia di situ, maka di sana kami masuk. Tapi dengan kemampuan kami juga, karena memang untuk the best lah ini, mohon maaf, anggaran yang kami ideal ya. Ya itu juga belum ideal, bahkan jauh daripada ideal. Tetapi itulah namanya semangat pengabdian. Ya. Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan itu semua dan kita bisa meyakinkan kepada teman-teman kabupaten kota, ini adalah tugas kita, pekerjaan kita. Karena harus kita pahami, kalau dulu mungkin Capil itu adalah tempatnya sarang pungli. Tapi kalau sekarang tidak ada lagi, sorry saja. Terpantau kan ini. Semuanya terpantau, dan bagi saya semenjak saya bertugas di provinsi ketika tahun 2020 masuk tanggal 2 Maret, kita sudah berkomitmen dan itu komitmen bersama bahwa siapapun nanti yang di tempatnya yang ada pungli, maka kita akan langsung berhentikan. Bagi pejabat struktural itu langsung. Jadi yang betul-betul kita lakukan bagaimana? Inilah. Ya kita terima saja hak kita sebagai pegawai, tidak usah macam-macam.
dengan terbatas, kita semangat, bagaimana kita bersama-sama. Yang penting data kependudukan ini harus clear. Yang harus dipahami adalah kadang orang kurang paham bahwa DAU itu sebenarnya variabel penghitungnya dari mana. Nah, variabel penghitungnya adalah dari data kependudukan kita. Itu ya? Nah, semakin banyak penduduk kita, maka Makin semakin tinggi besar DAU-nya. DAU kita. Dan itulah, Ya? nah itulah yang kita dorong kepada teman-teman kabupaten Iya, kota. iya. Sudah. Tidak usah cari nama, yang penting bagaimana caranya ini bisa kita kerjakan. Dan DAU naik. Ya, kalau DAU naik ya, walaupun pasti kita dapat juga nanti. Nah, Itu yang belum dipahami ya. Nah, itu yang Atau pura-pura tidak paham. kadang-kadang teman-teman itu yang kurang paham. Nah, sehingga ini yang kita yakinkan. Bahkan bagaimana caranya agar orang mau pindah menjadi penduduk menjadi penduduk Kalimantan Utara itu kita lakukan juga. Oke. Artinya bukan apa ini kepentingan. Karena kalau orang dia tidak terdaftar sebagai penduduk, jangan mimpi dia akan mendapatkan pelayanan pemerintahan. Mau ke rumah sakit kan susah. BPJS-nya kan nggak tanggung. Tidak ada. Karena selalu KTP yang menjadi ke bandara apa segala itu macam. kita punya duit, mau ke bank, buka rekening pun susah. Harus pakai KTP. Anak sekolah pun, waduh susah juga, lebih parah. Mau BPJS harus ada KTP. Nah, semuanya harus ada yang dilakukan. Nah, inilah kolaborasi yang kita lakukan. Bagaimana caranya supaya ini bisa kita kerjakan. Yang jelas kita sampaikan kepada teman-teman semua. Ayo kita kerja semangat. Ini harus kita pecahkan. Dan ini adalah tugas kita bersama. Biar orang tidak memuji kita. Yang penting ini kita kerja. Masyarakat senang. Masyarakat sudah terkurangi bebannya. Itu sudah kesyukuran bagi kita. Itu yang jadi kita berkolaborasi terus dengan teman-teman. Baik, pemirsa, seru sekali kita berbicara, masih banyak topik sebenarnya bahasan yang kita ingin bicarakan, cuma ini kan terbatas waktu, tapi kita mau masuk terakhir ini di segmen terakhir ini adalah Ibu Nurbaya juara 3, Pak Sanusi juara 2 di Lomba Inovasi Pembangunan ini ya, untuk kategori pembangunan Kaltara, dan satu juga Mas Aan yang mungkin kita kasih porsi nanti waktu khusus ya, karena sampai saat ini belum terkonek. Ke Bu Nurbaya, bisa diceritakan nggak kriterianya penilaian itu dan apa yang meyakini Anda untuk bisa masuk ke gitu dan mungkin memiliki film bahwa saya akan menang di pertandingan ini? Kan ini banyak saya kan ceritanya nih, bisa diceritakan nggak kronologisnya? Oh iya, terima kasih. Sebenarnya yang lomba ini baru pertama kali bagi saya. Jadi itu pun mendapatkan, mungkin saya aja yang terlambat. Ya, sorry, ini kan Pak Sanusi udah pengalaman, sering dilakukan lomba gitu, inovasi gitu. Kalau lomba inovasi untuk antar perangkat daerah memang baru tahun ini diadakan. Sebelumnya kan belum ada. Berarti boleh dikata ini perdana mereka adalah juara-juara ini. Iya. Jadi itu seperti itu dia kalau. Ya, memang terus wajar kalau tahun ini kan baru pertama. Oke, terus Bu Nurbaya. Ya, itu pun baru memang dapat informasinya kan terakhir. Jadi mungkin menyiapkan segala sesuatunya itu mungkin harus terpenuhi seperti yang permintaan sesuai dengan kriteria yang ada. Kemudian apakah nanti menjadi juara, untuk menjadi pilih untuk ke arah juara sebenarnya bukan menjadi target. Tidak menjadi target. Sebenarnya tujuan utamanya itu ini bisa dikenali bahwa mari kita bersama-sama memperbaiki birokrasi yang ada, yang selama ini yang ada, termasuk bagaimana memudahkan guru-guru yang ada di sekolah. Itu sebenarnya karena guru-guru sangat terbebani oleh administrasi, apalagi sekarang kan terlalu banyak yang harus mereka kerjakan di kurikulum Merdeka, itu kan banyak hal-hal yang mereka harus selesaikan. Bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, sementara administrasi dirinya sendiri dia tidak terabaikan. Saya kasih contoh, kalau wilayah 3T ada malah kadang guru atau kepala sekolah yang sudah sampai 10-11 tahun tidak bisa naik pangkat, hanya karena administrasi yang selalu salah dan keliru. Nah, dengan adanya aplikasi ini diperkenalkan, mungkin mengikuti lomba seperti itu juga bisa meningkatkan inovasi teman-teman, bahwa memang kita butuh sebuah inovasi dan untuk mencapai juara, ya alhamdulillah dapat juara 3 sebenarnya. Kalau targetnya untuk ke situ tidak ada, karena kalau yang aplikasi Sikangur ini kan ada banyak layanan fitur di dalamnya, bukan cuma satu. Jadi semua kebutuhan guru, layanan administrasi itu terpenuhi. Seperti tadi ada berkas
terpusat, berkasnya terpusat, kemudian ada cuti, kemudian ada pembuatan SKP, kemudian ada kenaikan gaji berkala di dalamnya, kemudian ada kenaikan pangkat, kami kasih simbol pengikat. Kemudian ada tameng, tanda tangan dokumen. Yang ini kan juga tameng ini kan sulit juga, harus meminta tanda tangan itu kan mereka harus ke cabang dinas meminta tanda tangan pimpinan di sana. Jadi dengan tameng kan itu lebih memudahkan mereka bisa masukkan lewat sekolah saja. Kemudian selain itu kami juga memberikan layanan non administrasi. Layanan non administrasi itu ada dua, adalah PS3, pojok solusi 3 artinya 3 menit persoalan mereka bisa selesai, atau 30 menit karena kami harus berkoordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi. Kemudian ada etiketing ini berhubungan langsung terkait dengan teknis. Jadi kalau ada aplikasi di situ misalnya yang bisa menjadi kendala teman-teman itu lupa passwordnya. Gimana caranya? Kami lupa. Loh, kami kan lebih-lebih tidak ingat dong. Dia yang bikin passwordnya. Jadi di situ dia bisa langsung masukkan di sana menyampaikannya. Itu bisa langsung terbaca ke Diskominfo. Jadi kalau itu ada kaitannya Diskominfo langsung memperbaiki dan itu bisa aktif, atau langsung diambil oleh admin, diberikan bagaimana penyelesaiannya. Jadi dan ini aplikasi Sikanguru ini itu juga kemarin sudah kita dengan BSSN sudah tertanda tangan elektronik. Jadi semua yang ada di Malinode cabang dinas dan yang ada di bawahnya itu semua sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi tidak ada lagi yang manual, sehingga mungkin ya kalau seperti mungkin beliau, karena beliau adalah kepala dinas yang mungkin dari atas ke bawah itu bisa menyampaikannya. Mungkin memang sistem ini harus memang terus disampaikan karena ada kewenangan di sana. Kami kan dari bawah, cabang dinas kan bawah. Jadi kalau dari bawah ke atas, ya memang itu butuh mungkin sesuatu hal yang harus lebih banyak dilakukan. Baik, iya, saya tertarik juga Pak Sanusi ini. Ini kan kebetulan juara dan kebetulan programnya program inovasinya dari Baduk Capil tentang masalah DBS lah tadi ya. Nah, ini apakah nanti bisa dipatenkan untuk nanti generasi berikutnya di saat mungkin Bapak ada digantikan di situ posisinya, dilanjutkan itu kan ini terpom juara lagi. Kira-kira seperti apa? Jadi kalau terkait dengan inovasi sampai dengan sekarang saya selalu tanamkan kepada teman-teman tapi ini mungkin tidak populer, bahwa ketika kita bekerja di Duscapil itu yang kita angkat adalah bagaimana OPD tempat kita bekerja itu bisa berkinerja baik. Itu yang kita utamakan. Sehingga terkait dengan ini yang kita patenkan itu adalah memang itu menjadi patennya di Duscapil. Biarlah itu nanti bagian daripada pengabdian kita. Maksud saya kenang-kenangan. Bagian dari pengabdian kita, itu kenang-kenangan kita. Yang jelas inovasi-inovasi ini memang kalau di Duscapil itu kan banyak yang kita lakukan ya. Ada si peti padu, ada ini teman-teman ini sedang lagi merancang lagi, ada satu inovasi baru lagi. Ya, inovasi baru lagi, dan kami kira ini nanti mungkin akan menjadi besar sekali. Nah, kalau the best lah. Nah, nanti penasaran saya jadinya. Nanti khusus segmen lagi nih khusus nih. Kalau yang the best lah ini merupakan salah satu inovasi, karena terus terang sebenarnya kami juga rencana nggak ikut karena kesibukan kami melakukan pelayanan di lapangan, sehingga teman-teman juga nggak ikut. Tetapi sempat oleh panitia ditanyakan di Dukcapil ikut nggak? Nah, sebenarnya kita mau ikut, tapi kalau waktu ditambah karena persoalannya kami tidak sempat untuk membuat membuat bahan paparan, membuat ini. Nah, tetapi kalau ini sudah ada, cuman kan ini kan harus ada proposal yang harus kita ajukan sebagai persyaratan. Nah, ketika diberikan waktu, saya perintahkan pada teman-teman di sana, silahkan dikerjakan ini, gambarannya adalah seperti ini yang kita kerjakan. Nah, yang jelas kalau ini bisa, berarti ini bisa kita lakukan. Dan memang keputusan untuk memajukan the best lah ini sebenarnya itu adalah keputusan last time, keputusan terakhir. Gitu ya? Karena sebelumnya banyak pilihan ya? Banyak pilihan yang mau kita memajukan, tetapi karena persoalan waktu kelihatannya mungkin ini saja yang bisa kita kerjakan. Dan kebetulan cepat. Menang ya? Ya, kalau kebetulan menang ya kami juga sebenarnya tidak pernah berpikir untuk menang, karena tujuan utamanya sebenarnya adalah bagaimana tadi sudah saya sampaikan, bagaimana caranya agar kita bisa
memberikan motivasi kepada teman-teman OPD-OPD lain, ayo kita mari kita berinovasi, memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan apa ya, inovasi kan sudah kita tahu itu adalah bagian daripada solusi terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kita melaksanakan tugas. Nah, sehingga dengan posisi seperti itu teman-teman juga tidak pernah merasa apa merasa tertekan, merasa apa, yang penting dikerjakan ini. Bahkan Pokoknya ini berinovasi dengan gembira lah. berinovasi dengan gembira, dan memang kebetulan di tempat kami kan ada salah satu, tapi sekarang sudah jadi fungsional. Oh gitu. Nah, ada salah satu jabatan di situ yang membawa inovasi, sehingga karena memang terkait dengan pelayanan ini kan kita banyak berhadapan. Yang kita hadapi itu kan macam-macam. Termasuk ketika kita melakukan perekaman terhadap orang-orang gila itu kan nggak gampang. Karena biasanya kita yang jadi gila, Kita jadi orang gila sasar. direkam. Nah, pengalaman kami itu ketika kita melakukan jemput bola dengan tim si pelanjah si penjelajah kami itu untuk mendatangi Observasi ya. mendatangi, bukan lagi observasi lagi, kita sudah datangi ini dengan Untuk alat lengkap. wawancara gitu ya? Setelah kita kerjakan itu, ketika kita salah pendekatan, itu kan akhirnya alat rusak. Ya. Nah, alatnya kan bukan yang murah kan. Ya, Alat kita rusak, ya, tapi kita mau marah sama siapa? Dan itu ya rusaknya rusak karena kita melaksanakan tugas juga kan, bukan dirusak karena maksudnya. Saya bilang nggak apa-apa. Nanti kita bagaimana caranya kita carikan solusi, kita belikan lagi yang baru. Yang penting Dan itu terjadi di lapangan ya? Terjadi. Iya. Makanya pernah alat kami itu, alat rekam kami dibanting sama orang Orang gila. gila, ya? Waduh, saya bilang ya, saya geleng-geleng kepala aja. Cuma jadi laporan anggota, Pak, rusak alat namanya. Sudah, yang penting masih ada cadangan, ada kita bawa lagi. kan? Ya. Dan dulu kita ini kan, kalau dulu kita melakukan perekaman, pelayanan itu ketika kita jalan ke tempat sasaran, ke kecamatan atau ke desa yang tempat kita melakukan perekaman itu, dulu kan kita harus bawa alat server yang begitu beratnya dan besarnya. Sehingga kalau kita jalan itu harus kita pastikan bahwa barang itu aman, karena data kependudukan itu ada di situ semua. Nah, kalau itu rusak kan susah. Apalagi kalau sampai tenggelam apa segala, itu kita pastikan. Nah, kalau sekarang ini kan ya dengan kemajuan teknologi yang betul-betul tinggi ya. Sekarang itu kalau kita melakukan perekaman, bisa kita gendong sudah. Itu sudah lengkap dengan laptopnya. Kalau dulu kita pakai PC, kita laptop yang anunya besar, yang anunya tinggi ya, yang speknya tinggi. Alat perekaman yang canggih. Kalau alat perekaman yang dulu itu kita merekam biometrik itu butuh setidaknya satu orang tuh butuh bisa sampai 5 menit. Satu orang. 5 menit sampai 10 menit, belum lagi jaringan. Kalau sekarang cepat. Belum lagi yang iris mata itu. Kalau dulu tuh sampai sakit mata tuh jelek-jelek mata. Apa yang ngasih besar. Lototi itu ya. Lototi. Kalau sekarang begitu langsung ya. Langsung terekam. Makin canggih teknologinya. Makin canggih. Tapi makin mahal juga ya. Ya, kalau harganya saya kira juga enggak juga lah. Enggak juga ya. Dan untungnya di Disucapil itu kan kalau terkait dengan harga memang kita semuanya dengan e-katalog. Jadi kita juga lebih nyaman di sana ketika menggunakan barang itu. Semua kan sistem sudah harus pakai e-katalog. Ya, jadi juga terkontrol, aman. Ya, itulah yang kita hadapi itu. Jadi memang kalau pelayanan administrasi kependudukan ini seninya nyaman. Tetapi semangat yang selalu saya berikan kepada teman-teman, bersyukurlah kalian ketika kalian bertugas di Dukcapil, setidak-tidaknya orang bisa mendapatkan kebahagiaannya ketika kita sudah melaksanakan tugas kita terhadap orang itu. Betul. Seru juga ya pemirsa, tapi saya mungkin closing statement ya dari Ibu Nurbaya dan juga Pak Sanusi tentang masalah fokus ke lomba ini. Kira-kira apa nilai manfaat dari lomba ini untuk pribadi dan juga orang lain dan pemerintahan, Mbak Ibu Nurbaya? Kalau mungkin manfaatnya sangat banyak ya. Kalau dari segi yang pertama mungkin dari segi biaya, itu efisiensi waktu dan biaya sangat minim kalau bagi guru termasuk pemerintah. Karena selama ini kalau misalnya untuk melaksanakan kenaikan pangkat itu teman-teman dari dinas provinsi kan ada yang namanya tim pendidik harus turun ke cabang dinas Malino misalnya, ke cabang-cabang yang ada. Kemudian itu kan butuh biaya. Karena sampai 1 minggu di sana itu butuh biaya. Tapi dengan adanya aplikasi ini minim biayanya. Jadi teman-teman guru itu sebenarnya hanya butuh ada jaringannya, kemudian ada laptopnya. Selesai cuma di situ saja. Jadi kemudian untuk yang aplikasi Sikangguru ini mungkin kalau cabang dinas itu tidak punya anggaran.
untuk pembuatan yang ini. Jadi kami itu bekerja sama, mendapatnya sebenarnya hibah. Ini hibah dari perusahaan IT yang ada Agrariasa Industri yang ada di Surabaya. Jadi mereka menghibahkan aplikasi itu, kemudian dikerjasamakan dengan Diskominfo yang ada di Kaltara. Jadi efisiensi waktu, kemudian tenaga, kemudian karena sudah paperless tidak ada lagi, mungkin kita butuh lagi kayak kertas-kertas begitu, dan itu kan juga bisa memperbaiki lingkungan depannya. Ya, kalau Pak Sanusi, closing statement-nya apakah lomba-lomba itu terus harus digalakkan supaya terjadi motivasi tidak saja di Baru Cabul tapi di badan-badan lainnya atau di instansi lainnya? Ya, kami kira untuk kegiatan ini adalah sebenarnya lomba ini bagian daripada inovasi juga. Bagaimana bisa merangsang perbaikan pelayanan yang diberikan kepada warga masyarakat, yang bisa itu dalam barometernya adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Nah, itu kan sudah pasti itu kan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana suasana kebatinan ketika kita memberikan pelayanan termasuk masyarakat yang kita layani. Nah, karena semua itu tidak akan ada gunanya kalau seandainya masyarakat juga tidak bisa mendapatkan hak-haknya ketika itu adalah menjadi haknya. Nah, itu. Nah, terkait dengan hal ini kami kira kegiatan ini perlu dan kami dukung untuk bisa terus dilaksanakan dan setidak-tidaknya merangsang kepada teman-teman bukan hanya OPD Dukcapil, bukan hanya di lingkungan pendidikan ataupun di Bapenda, tapi semuanya bagaimana caranya agar bisa semakin memperbaiki pelayanan dan mempermurah biaya birokrasi itu. Untuk menciptakan karya-karya inovasi ya. Itu pentingnya, dan jangan pernah merasa terbebani, karena kami juga ketika kita melakukan inovasi ini kita juga tidak pernah menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan. Yang kita lakukan adalah cuma betul-betul bagaimana mengakali agar ketika kita bisa memberikan pelayanan itu bisa berjalan dengan seperti apa yang inginkan. Saya Baik. Seperti itu. Terima kasih pemirsa. Datang dulu Sanusi MSI, Kadis Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara, dan juga Ibu Dr. Nurbaya, Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi seluruh pemirsa di masyarakat Baraja, terkhusus untuk masyarakat di wilayah Kalimantan Utara. Saya M. Sakir segera undur diri dan kami bertiga mohon maaf jika ada salah kata-kata, dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada ayo.